Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Pada suatu ketika, selesai mengajar Yesus, diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hei orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hei orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara yang terkasih, saya kutipkan ini ya, peristiwa orang-orang Farisi. Orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang Farisi ini mengundang Yesus untuk makan. Lalu orang Farisi ini melihat, mengamat-amati Yesus yang mau makan dan tidak mencuci tangan, digrenengi. Wah, mengamat-amati. Wah, kalau bahasanya sekarang ini, zaman now ini, kepo. Kepo. Di media sosial, WA, Facebook, Twitter, IG, dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang suka kepo? Melihat status orang, mengamati orang. Nah, waktu kita banyak habis untuk mengamati orang. Nah, kalau kita itu hanya kepo, mengamati orang, itu berarti kita itu ada di belakang mereka. Dan orang-orang yang kita amati itu ada di depan kita. Dia lebih baik. Nah, mari kita jadikan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang diamati. Seperti Tuhan Yesus ini, pribadi-pribadi yang membuat orang ingin melihat kita. Nah, semoga kita tidak hanya ingin melihat, mengamati, kepo status WA orang, status Facebook, IG. Saya itu tidak pernah seperti itu. Melihat status WA orang, saya ngapain? Semoga kita saja yang dibuat untuk dilihat. Nah, mari kita dedikasikan diri kita. Kita kembangkan diri kita agar menjadi pribadi-pribadi yang membuat heran orang lain, yang membuat orang lain kagum, sehingga seperti Tuhan Yesus mau makan saja diamat-amati orang Farisi kepo. Nah, semoga kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sungguh membina diri, mendidik diri, mengupayakan diri, memperjuangkan diri, agar kita sungguh dengan potensi talenta hidup yang telah diberikan kepada kita, kita bisa melahirkan sesuatu karya baru yang membuat mungkin orang lain akan mengamati kita, orang lain akan kepo. Namun kiranya jangan habiskan waktu kita untuk kepo, mengamati orang lain. Tidak ada gunanya. Lebih baik belajar sesuatu, lalu berkarya, sehingga hidup kita kaya karya baru. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.